Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton hasil presentasi dari kelompok 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridhonya lah kita dapat hidup sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Imam Agil Aiman dari kelompok 3 dan selaku moderator dari kelompok 3. Kali ini kelompok 3 akan membahas materi aljabar boolean, yaitu rangkaian logik. Berikut nama-nama dari anggota kelompok 3, yaitu Imam Agil Aiman, saya sendiri, ada Rian Ahmad, Andi Muhammad Fayat, Tanwirul Muttaqin, Rehan Dani, Muhammad Al-Faiz, Muhammad Zulhajir, Bagus Priya Utama, Muhammad Ryan, Aura Najo, dan Reva Imelda. Apa itu rangkaian logik? Rangkaian logika atau logik, gerbang logika dalam aljabar boolean adalah suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis dan mengimplementasikan sistem digital menggunakan operasi-operasi boolean yang telah didefinisikan sebelumnya. Aljabar boolean ini sangat berguna dalam rancangan atau desain rangkaian logika, karena setiap rangkaian logika, bagaimanapun kompleksnya, dapat diuraikan secara lengkap dengan menggunakan operasi-operasi pada boolean. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Fungsi gerbang logika. Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1. Bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. Selanjutnya, tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini, tabel dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel, masukan, input yang menghasilkan keluaran output yang logis. Baik, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis gerbang logika atau yang biasa kita sebut dengan rangkaian logik. Yang pertama itu ada gerbang AND. Jadi gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0 atau false. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1 atau true. Baik, saya akan menjelaskan apa itu gerbang OR. Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Jenis berikutnya adalah gerbang NAT. Gerbang NAT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Baik, saya akan menjelaskan gerbang yang keempat, yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Oleh karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu gerbang NOR. Berikutnya adalah gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jenis gerbang berikutnya adalah gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalnya A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika output adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Baik, saya akan menjelaskan tentang gerbang XNOR. XNOR ini memerlukan dua input untuk mengakses satu output. Jika input berbeda, misalkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Dan sedangkan jika input dengan bilangan yang sama, maka
akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Input dan output rangkaian logik serta contoh penerapannya. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilakukan dengan yang pertama ada high tinggi dan low rendah, kemudian yang kedua ada true benar dan false salah, kemudian ada on high, on hidup dan off mati, kemudian ada I dan O. Contoh penerapannya ke dalam rangkaian elektronika yang memakai transistor TTL, transistor logik, maka UV dalam rangkaian ini akan diasumsikan sebagai low atau O, sedangkan SV akan dilambangkan sebagai high atau I. Oke, yang berikutnya yaitu latihan soal seperti gambar di atas. Pembahasan masukan dari sirkuit ada 3, yaitu P, Q, dan R. Pertama, P dan Q masing-masing melalui pembalik sehingga menjadi P dan Q. Kemudian keduanya melewati gerbang N sehingga menghasilkan P, Q. Di sisi lain, masukkan P dan R melalui gerbang N sehingga menghasilkan P, R kedua keluaran, sementara ini kemudian melalui gerbang OR sehingga diperoleh keluaran akhir dalam kurung P, Q dalam kurung PR. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator sangat meminta maaf atas segala kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimengerti materinya. Amin ya Allah.